Oke, pembahasan TO1 UTBK SBMPTN 2022 Matematika Saintek. Mulai dengan nomor 1. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X mulai dari A sampai dengan B. Maka nilai B pangkat A adalah berapa? Cara pertama adalah kita lihat di sini ada bentuk akar ya. Maka saya punya syarat. Jadi syaratnya itu adalah di dalam bentuk akar dia tidak boleh negatif ya, jadi tambah 6 dia harus lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita faktorkan ya. Ternyata difaktorkan susah. Oke, cek D diskriminan. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Oke, mana ABC? Ini A-nya 2, ini B, C ini C. Jadi kalau kita substitusi B kuadrat 16 dikurang 4 dikali 2 dikali 6. Berapa nih? 16 dikurang 48 ya. Oh, dia negatif ya. Berarti D-nya lebih kecil dari 0. Berarti kalau D lebih kecil dari 0, artinya dia definit. Definit itu apa? Definit itu nama lain dari pasti. Nah, pasti apa? Lihat koefisiennya. Jadi pasti, nah sini tuh dia positif kan? Berarti A-nya positif. Jadi sama saja dengan definit positif. Artinya ini selalu positif. Berarti berlaku untuk semua nilai X. Jadi kita abaikan saja. Nah, yang selanjutnya adalah kalau ada tanda akar di sebelah kiri dan di sebelah kanan ada mutlak, maka kita boleh kuadratkan. Oke, kita kuadratkan ya. Jadi kita dapat 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 6 akan lebih kecil sama dengan nanti x dikurang 3, mutlaknya hilang, ini kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Ini 2x kuadrat min 4x ditambah 6 lebih kecil sama dengan x kuadrat min berapa nih? 2 kali x kali 3, 6x gitu ya. Nanti ditambah 9. Buat ruas kanan jadi 0. Ini 2x kuadrat berarti tinggal x kuadrat. Berarti ini berapa nih? Min 4, min 6, berarti plus 2x ya. Ini 6, ini 9, berarti dia min 3. Oke, ini bisa difaktorkan? Oh, bisa dong. Nah, kita faktorkan, berarti berapa tuh? 3 kali 1 ya. Yang ini plus, yang ini min. Nah, jadi kita dapat pembuat nolnya dari sini 1, dari sini min 3. Nah, sehingga garis bilangan dari pertidaksamaan ini adalah kita buat dulu yang paling kecil. Min 3 ada di sini. Si 1 ada di situ. Ada sama dengan berarti dia kita beri warnanya diarsir ya. Oke, ingat sebelah kanan tandanya plus. Ini min, ini plus. Nah, kita mau mencari bagian yang lebih kecil dari 0, berarti bagian yang negatif. Sehingga nanti si X-nya berada di antara min 3 sampai dengan 1. Dengan demikian, A itu kan sama dengan ini. Kemudian B nanti akan sama dengan ini. Oke, jadi pertanyaannya apa tuh? B pangkat A. Sehingga saya tulis B pangkat A itu sama dengan B-nya tadi berapa? 1 dipangkatkan min 3. 1 ya. Jadi jawabannya yang betul. Oke, soal nomor 2. Banyaknya bilangan bulat negatif. Di sini ada banyak bilangan bulat negatif yang memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, apa yang harus kita lakukan? Buat ruas kanan jadi 0. Nah, ya, tapi jangan dikali sebelah. Nah, jadi saya akan tulis dia sebagai, kita tulis dengan warna lain. Berarti ini X ditambah 1 lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kita pindah ke kiri. Berarti min 2 per X. Nah, sehingga kalau saya samakan penyebutnya, berarti di bawah itu ada X. Ini tetap lebih besar sama dengan 0. Berarti ini jadi X kuadrat. Si ini jadi ditambah X. Si ini jadi berapa? Min 2.
Nah, sekarang kita faktorkan yang atas ya. Jadi difaktorkan. Gitu. Yang ini lebih besar sama dengan 0, yang ini X. Berarti berapa tuh? 2 dikali 1 ya. Supaya jadi plus 1, berarti ini plus 2, ini min 1. Nah, sehingga saya dapat pembuat 0 dari sini 1, dari sini min 2, dari si dia sendiri, berarti 0. Nah, jadi saya akan membuat garis bilangan. Garis bilangannya yang paling kecil min 2 dulu. Min 2 di sini. Setelah itu dia 0. 0 di sinilah. Setelah itu dia 1. 1 di sini. Jangan lupa diberi tanda bulat begini ya. Nah, hati-hati di situ ada sama dengan. Tapi bagian ini nggak boleh karena dia di bawah posisinya. Yang saya arsir adalah min 2 ya, yang di atas nih kan. Sama yang ini di atas, berarti yang satunya. Oke, tanda sebelah kanan apa nih? Plus ya. Ini min, ini plus, ini min. Nah, kita akan mencari siapa tuh? Yang lebih besar dari 0. Berarti bagian yang positif ke kanan sama yang di antara min 2 sama 0. Nah, jadi nanti si X-nya tuh akan ada di sini nih. Di X-nya dari sini berarti ada mulai dari min 2 sampai dengan 0. Min 2-nya masuk, ada sama dengan. Ya, ini ya. 0-nya tidak. Atau X-nya ada di sini. Berarti X lebih besar sama dengan 1. Lihat, saya mau bilangan bulat negatif. Ya, berarti kalau dia bilangan bulat negatif, yang kita ambil yang sebelah sini aja. Ya. Sehingga bilangan bulat negatifnya ada siapa saja. Berarti nanti X itu adalah anggota dari himpunan siapa? Mulai dari min 2. Min 2-nya masuk. Min 2. Kemudian min 1. A0-nya tidak masuk. Ya, jadi ada berapa? Ada 2. Oke, jadi jawabannya yang C. Mau masuk PTN dan jurusan impianmu? Ayo ikutan intensif kejar UTBK 2022. Program yang terbukti efektif dengan tingkat keberhasilan siswa kami lolos PTN 2021 yaitu sebesar 91,59%. Wow, keren banget kan? Kamu bisa memilih program blended learning ataupun online learning. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa cek sosial media Rumah Belajar Digital ya. So, tunggu apa lagi? Mari bergabung menuju PTN Impian bersama RBD. Oke, soal nomor 3. Persamaan kuadrat memiliki akar-akar 2P dan setengah Q. Dengan P dan Q tidak 0, maka nilai dari P kali Q adalah berapa? Oke, ingat lagi persamaan kuadrat. Ketika saya punya bentuk seperti ini, maka persamaan kuadrat itu dia si ini adalah A-nya 1, B-nya adalah si P, si C-nya adalah 2Q gitu ya. Nah, akar-akar itu biasa kita tulis sebagai, nah ini sama ini, itu adalah, siapa coba? Ini adalah X1-nya gitu kan. Si ini adalah X2-nya. Gitu. Jadi kalau saya punya bentuk, nih kita tulis X1 saya tambahkan dengan X2. Maka dia akan menjadi min B per A. Nah dari mana? Dari persamaan kuadrat berbentuk seperti ini. Ketika X1 dan X2-nya adalah akar-akar. Kemudian X1 saya kalikan dengan X2, maka jawabannya C per A. Gitu kan? Nah, sekarang kita lanjutkan. Siapa X1? X1 adalah 2P. Ini 2P yang ini kan, ini 2P. Nah, ditambah X2 itu adalah 1/2Q. Ini ya. Sama dengan min B per A, berarti min P per 1. Kita tulis min P per 1, udah biarin. Sekarang X1 kali X2. X1-nya siapa? Ini 2P. Dikali X2-nya setengah Q sama dengan C per A, berarti 2Q dibagi 1. Kita tulis 2Q. Oke. Nah, dari bagian mana kita akan mudah mengerjakan? Sepertinya dari sini ya. Jadi ini 2 sama 2-nya saya coret, gitu kan? Nah, P dan Q tidak 0. Jadi kalau saya coret Q-nya ini, saya coret Q, ini coret, gitu kan? Berarti saya bisa mendapatkan si nilai P sama dengan 2. Oke. Kalau P-nya 2, saya substitusi ke sini. Ganti itu. Berarti 2 kali 2, 4. Ditambah setengah dari Q sama dengan min P. Berarti dia min 2.
Berarti saya punya 1/2 Q sama dengan 4 loncat ke kanan ya. Berarti jadi -6. Jadi Q-nya sama dengan -12. Gitu. Sekarang yang ditanya apa? Yang ditanya adalah berapa nilai P kali Q. Oke, berarti P kali Q akan sama dengan, tadi P-nya berapa? 2. Dikali Q-nya berapa? -12. Jadi 2 kali -12 sama dengan -24 ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Oke, soal nomor 4. Jumlah semua nilai X anggota bilangan bulat yang memenuhi persamaan ini adalah, oke, kita lihat di sini kita punya bentuk persamaan logaritma. Nah, yang biasanya berbeda itu adalah bentuk dari penulisan si basisnya. Nah, basis ini ditulisnya di bawah ya. Nah, boleh juga kita tulis sebagai, nah nanti basisnya ditulisnya di atas. Maksudnya begini. Jadi kalau kita punya log, nah di sini kan ada X kuadrat min 6X ya. Nah, kemudian nanti si 2 yang ini kita tulisnya di atas. Nah, gitu ya. Oke, kemudian dia maunya diapain? Oh, di sini ada kuadrat. Jadi saya tulis kuadrat, nanti akan sama dengan si 16. Dah, sekarang kita pecah dia menjadi 2. Nah, jadi bentuk ini tuh kita boleh tulis jadi 2 kali. Yang pertama itu adalah 2 log nih, X kuadrat dikurang 6X. Nah, itu sama dengan akar dari 16 ya. Berarti bisa plus 4 atau 2 log X kuadrat dikurang 6X adalah negatif dari akar dia, berarti negatif 4. Nah, sekarang kita punya bentuk logaritma. Ingat, logaritma itu boleh ditulis ya, ini itu adalah, berarti ini semua adalah 2 dipangkalin dia. Jadi saya tulis nanti X kuadrat, oke, jadi ini pangkatkan gitu ya. Jadi ini jadi pangkatnya. Nah, sekarang lagi ya, berarti yang ini saya tulis X kuadrat dikurang 6X sama dengan 2 pangkat min 4. Jadi saya tulis 2 pangkat min 4 gitu. Oke, 2 pangkat 4 berapa nih? 16 ya. Jadi saya pindahkan dia ke kiri. Berarti ini X kuadrat dikurang 6X gitu ya. Kemudian 2 pangkat 4 berapa? Berarti min 16 sama dengan 0. Betul tidak? Yang ini juga sama, X kuadrat min 6X, ini kan 1/16, berarti min 1/16 sama dengan 0. Oke, saya kalikan semua dengan 16 ya, berarti saya punya 16X kuadrat dikurang 16 kali 6 berapa? 96. 96X dikurang 1 sama dengan 0. Oke, mana yang sepertinya mudah difaktorkan? Rasanya yang sebelah sini. Nah, ini kita faktorin. Oke, kita faktorkan. Berarti saya punya berapa nih? 16, min 16 jumlahnya min 6. Pasti 8 sama 2 ya. Berarti ini min, ini plus gitu. Jadi saya punya nanti X-nya bisa min 2. Atau, nah dari sini X-nya bisa 8. Nah, dia bilang X-nya anggota bilangan bulat. Apakah dia bulat? Ya, ini bulat ya. Tidak ada pecahan. Nah, kalau ini, nah lihat di sini ada 16, pasti ada pecahan ya. Kalaupun tidak, jadi bentuknya akar. Jadi nanti ini tidak bulat. Nah, biarkan saja. Nah, jadi yang kita mau cari adalah jumlah semua nilai X. Jadi kalau misalkan ini adalah X1, ini adalah X2, maka di X1 ditambahkan dengan X2 itu adalah sin min 2 ditambahkan dengan sin 8 ya. Jadi jawabannya 6 karena kita hanya butuh yang bulat saja. Oke, jawaban yang C. Oke, soal nomor 5, himpunan penyelesaian dari pertigasamaan ini. Oke, kita lihat di sini ada 3 pangkat X di bagian bawah ya. Oke. Seperti kita tahu bahwa 3 pangkat X, ini X-nya bisa berapapun ya, bilangan real, itu selalu bernilai positif. Nah, sehingga kalau saya kalikan semua ruas di sini, kiri dan kanan ya, kita kalikan saja semua dengan
3 pangkat X. Nah, maka si ini tidak akan berubah tandanya ya, karena dia positif. Jadi, kita kalikan aja. Berarti nanti bentuknya akan menjadi, kita tulis di sini, 3 pangkat 2X-nya tetap, nanti ditambah 6 lebih kecil dari, nah ini kali 3 pangkat X. Berarti 5 dikali 3 pangkat X. Oke, kita pindahkan ke ruas kiri. Ini jadi 0 ya. 3 pangkat 2X itu sama aja dengan 3 pangkat X, tapi dikuadratkan. Bentuk ini saya tulis min 5 dikali 3 pangkat X, plus 6 tetap di ruas kiri. Kita. Sehingga saya bisa memfaktorkan si pertidaksamaan terakhir ya. Dengan cara, berarti ini kita tulis 3 pangkat X, ini juga 3 pangkat X. 6 itu berapa kali berapa dijumlahin min 5. Pasti kita tulis berapa ya? 3 dikali 2. Ini negatif, ini negatif. Gitu kan? Pembuat 0 dari sini saya dapat 2. Dari sini saya dapat berapa? 3 pangkat X-nya. 3 ya. Nah, jadi kita boleh buat garis bilangan sekarang. Nah, buat garis bilangan. Berarti ada berapa aja tuh? Ada 2 sama 3. Oke, ini tidak pakai sama dengan ya. Jadi kita tulisnya bolong saja. Tanda sebelah kanan kita tulis plus, ini min, ini plus. Yang kita punya kurang dari 0. Berarti bagian yang negatif. Oke, nah berarti jawabannya ini. Nah, apa ini tuh? Ini tuh adalah 3 pangkat X. Tuh, ini kan 3 pangkat X ya, pembuat 0-nya. Berarti dia adalah 3 pangkat X. Nah, nilainya ada di antara 2 dan 3. Jadi saya tulis seperti ini. Oke, yang kita mau adalah si X-nya. Nah, sekarang bagaimana? Saya mau membuat dia menjadi 3 pangkat. Oke, ingat ya, kita punya sifat logaritma begini. Jadi kalau saya punya, misalkan A dipangkatkan dengan A log B. Nah, ini tuh pangkat ya. Maka kalau bagian ini dan ininya sama, maka jawabannya adalah si belakangnya. Oke, jadi ini yang kita harus ingat. Nah, sehingga saya punya nih, ini saya tulis 3 pangkat X aja biarin. Ini 3 pangkat X. Ya. Berarti saya harus punya di sini 3 dipangkatin. Nah, supaya jadi 3, berarti saya harus tulis log si ini 3. Dan ininya harus sama. Berarti nilai ini 3. Oke? Saya punya 2, berarti saya punya harus tulis 3 pangkat, di sini ada log, di sininya 2. Dan di atas ini nilainya harus 3. Oke? Nah, sehingga karena bentuknya ini udah, itu kan sama tuh. Nah, di kiri ada ini 3 pangkat semuanya nih. Jadi kalau 3 pangkat semua, saya boleh coret aja. Ini saya coret. Tuh gitu. Jadi nanti saya punya bentuk terakhir adalah yang tengah dia jadi X lebih kecil, yang ini dia jadi 3. Jadi kan 3 log 3 berapa? 3 log 3 1 ya. Nanti lebih kecil dari, nah nilai ini. Berarti saya tulis 3 log 2. Nah, bentuk 3 di sini bisa ditulis di bawah sini kan, seperti soal sebelumnya ya. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang mana? Log 32, yang C, yang ini. Oke.